Berpikir tanpa batas artinya saudara memiliki visi yang baik tentang diri saudara. Saudara sedang mengenali dan memenuhi potensi saudara. Ya, setiap kali saudara memikirkan masa depan saudara, sebetulnya saudara sedang menciptakan arah yang memungkinkan Anda untuk menujunya ke sana. Sebelum Anda melanjutkan tayangan video ini, silakan Anda tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Semuanya gratis. Agar channel ini semakin bermanfaat untuk banyak orang, silahkan tekan like dan bagikan ke sahabat dan orang yang Anda anggap membutuhkan. Berikan juga komentar positif Anda dan berikan masukan materi atau tema video apa yang perlu kami buat agar sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga channel ini semakin bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan lanjut tonton videonya sampai selesai. Cara berpikir saya semakin positif dan berkembang setiap hari. Karena pikiran saudara menciptakan realitas saudara, maka saudara dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri saudara dengan cara mulai belajar berpikir besar dan tidak terbatas. Jadi saudara jangan pernah berpikir itu membatasi diri sendiri. Kayaknya saya nggak mungkin deh, kayak karir saya terbatas. Saya kayaknya rezeki saya cuma 2 juta saja, wong saya itu hanya karyawan buruh kok. Nah ini kan sering nih ngomong kayak gini. Saya sudah selama ini banting tulang, tapi ya udah rezeki saya ya sudah segini aja, 5 juta ya 5 juta terus setiap bulan. Loh, kata siapa? Itu kan kata saudara yang memang pikirannya terbatas. Maka sekarang saudara harus membebaskan diri itu dari situ. Karena apa? Berpikir tanpa batas bahwa saya bisa, misalnya saudara memikirkan penghasilannya sekarang misalnya 2 juta, kepingin jadi 5 juta misalnya. Jangan ngomong, oh saya nggak bisa, kayaknya susah. Ya saudara harus ngomong, Allah akan membimbing saya untuk mendapatkan keuangan saya setiap bulan 5 juta. Itu namanya berpikir tanpa batas. Boleh nggak Pak? Saya 2 juta, kemudian saya ngomong bahwa saya bisa mendapatkan uang saya 20 juta setiap bulan. Yo jangan terlalu, itu namanya menghayal gitu. Ya 5 juta aja lagi susah, lagi bingung selama ini kok sudah mau 20 juta. 5 juta dulu. Kalau sudah 5 juta ternyata Allah ngasih, boleh naik lagi jadi 7 juta, 8 juta. Boleh naik dapat jadi 10 juta. Itu. Karena apa? Berpikir tanpa batas akan meningkatkan kreativitas saudara. Nanti saudara dilalah jadi orang yang kreatif. Berbagai kemungkinan itu akan muncul dalam hidup saudara. Saudara akan menarik berbagai peluang tuh. Berbagai peluang datang kepada saudara. Karena saudara sudah berpikir tanpa batas. Berarti saudara sudah memberi ruang kepada rahmat dan karunia Allah memasuki hidup saudara lebih besar. Gitu. Tapi kalau saudara itu hanya berpikir 2 juta, oh 2 juta ya 2 juta. Ya gimana rahmat Allah itu akan mengalir? Gimana saudara akan kreatif? Ya karena kreativitas itu datangnya dari Allah. Berbagai kemungkinan, berbagai peluang yang memberikan juga Allah. Tapi saudara harus apa? Membuka hati saudara dulu, membuka pikiran saudara dulu. Berpikir tanpa batas menjadikan saudara dikelilingi oleh perasaan positif. Seolah-olah saudara telah memiliki apa yang saudara harapkan. Nah, perasaan inilah yang menjadi kendaraan pembawa kelimpahan sesungguhnya bagi saudara. Karena itu, gunakan perasaan positif ini untuk membuka pikiran saudara terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar. Perasaan apa sih? Perasaan senang, perasaan berharap, perasaan sukacita. Nah, jangan kebalikannya, perasaan sedih, murung, khawatir, cemas. Nah, itu akan membawa apa? Membawa keterpurukan saudara. Saudara semakin terpuruk kalau perasaannya itu yang sedih-sedih. Saudara harus memiliki perasaan yang tinggi. Gitu. Perasaan yang tinggi itu apa? Senang, gembira, percaya sama Allah, yakin sama Allah, punya harapan atas pertolongannya Allah, selalu senyum. Itu. Berpikir tanpa batas akan membantu saudara
terhubung dengan gambaran hidup Anda yang lebih tinggi, sekaligus menghubungkan saudara dengan visi saudara ya yang lebih besar. Misalnya saudara kepengen rumah, ya gimana kepengen rumah, gimana kepengen mobil bagus, gimana pengen jabatan. Wong kalau baru hal-hal kecil aja sudah murung, hal-hal kecil aja sudah sedih, hal-hal kecil aja sudah emosional. Ya nggak mungkin lah. Allahnya tahu, oh orang ini baru dikasih duit sedikit aja mudah marah, baru sedikit duit aja masih tukang ngamuk. Allahnya nggak akan ngasih gitu loh. Gimana kalau duitnya banyak? Tapi kan rata-rata saudara, wah duitnya sedikit aja pelit. Nah, saudara ngomong nih, saya akan berbagi nanti kalau duitnya udah banyak, saya akan bangun masjid, bangun musola, ya bantu yatim piatu, bikin yayasan. Apakah betul kalau sudah duitnya banyak akan melakukan itu? Enggak akan. Banyak enggaknya. Ya, jadi memberi itu sejak nggak punya duit pun sudah ketahuan. Kalau orang yang lagi nggak punya uang itu dia sudah berbagi ke orang lain, maka pada saat punya duit dia akan mudah berbagi. Tapi kalau lagi nggak punya duit aja sudah pelit, gitu, sudah nggak mau berbagi, senyum aja udah susah, maka punya duit pun akan susah tersenyum. Jadi duit itu seperti itu, saudara. Berpikir tanpa batas artinya saudara memiliki visi yang baik tentang diri saudara. Saudara sedang mengenali dan memenuhi potensi saudara. Ya, setiap kali saudara memikirkan masa depan saudara, sebetulnya saudara sedang menciptakan arah yang memungkinkan Anda untuk menujunya ke sana. Jadi itu saudara. Jadi jangan saudara ya nggak berani berpikir besar. Karena arah tujuan saudara pada akhirnya ingin masuk surga. Oh, kalau orang beragama kalau ditanya, kamu tujuannya apa sih hidup ini? Ya tujuannya saya untuk masuk surga. Loh bagaimana saudara akan masuk surga? Surganya Allah itu begitu beratnya untuk ditempuh. Ya, saudara masih dipusingkan dengan uang. Saudara masih suka emosi dengan pasangan saudara. Saudara masih dipusingkan dengan pekerjaan saudara. Nah gimana mau masuk surga bro, sis? Gak mungkin. Jadi kalau saudara itu kepingin masuk surga, gitu loh, mulailah sekarang, membangun pikiran-pikiran positif, perasaan yang positif setiap hari, apapun pekerjaan saudara. Lakukan itu, karena itu akan membuka peluang, berbagai peluang kebaikan yang nanti arahnya betul ke surga. Gitu. Ya, mulai apa dari senyuman. Jadi jangan resah, jangan galau, jangan sedih. Mulai bikin perasaan itu yang tinggi, penuh sukacita, kegembiraan. Nah ini prasyarat untuk masuk surga, untuk husnul khotimah, akhir yang baik.